Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haq alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Fadhal. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد كيف حالكم جميعا أيها الطلاب؟ Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, di hari yang berbahagia ini ya, di hari Sabtu yang penuh dengan berkah ini insyaallah ya, kita akan meneruskan pelajaran kita tentang ya perjalanan hidup manusia yang harusnya paling kita cintai ya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu ilayya min waladihi wa min walidihi wa min nasi ajma'in." Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai aku lebih kalian cintai dibandingkan orang tua kalian, anak kalian dan manusia semuanya. Ini perintah ya, bahwa kita harus mengutamakan Rasul, cinta kepada Rasul di atas cinta kepada orang tua kita. Cinta kepada Rasul di atas cinta terhadap diri kita sendiri. Cinta kepada Rasul terhadap cinta terhadap istri-istri kita sendiri. Kalau antum udah punya istri, seperti itu dia ya. Cinta kepada Rasul daripada anak-anak kita sendiri. Kalau antum udah punya anak, insyaallah seperti itu dia. Oke, jadi harus antum tanamkan. Maka itulah kenapa kita pentingnya belajar sirah an-nabawi, ya, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, di minggu yang lalu ya kita sudah sampai membahas nasab sedikit dan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau nanti Ustadz lupa ya bersolawat ketika Ustadz mengucapkan Muhammad, tolong diingatkan ya sallallahu alaihi wasallam. Dan antum ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus berselawat ya. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah bersalawat terhadap orang tersebut sebanyak 10 kali. Apa maksud salawat Allah terhadap kita? Maksudnya Allah mengampuni dosa kita sebanyak 10 kali, seperti itu dia. Oke, jangan lupa Anda diingatkan ya, karena namanya manusia lupa. Oke, insya Allah pada hari ini ya kita akan bahas mengenai kakek, uyut dan bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kita ketika mengenal seseorang itu ya, kita harus tahu dulu nasabnya itu kayak mana, siapa bapaknya, siapa kakeknya. Ya kita kan seperti itu. Kalau antum mau menikahi seorang wanita kan harus tahu bibit bobotnya kan. Ini anak siapa ini Pulanah ini kan. Jangan antum nikahi aja nggak tahu anak siapa, ya kan? Ya seperti itu juga. Kalau kita mau mengetahui Nabi SAW kita tahu bibit bobotnya, ya. Bibit dan bobotnya, yaitu siapa kakeknya, siapa bapaknya, ya, dan siapa uyutnya. Oke, kita akan mulai ya perjalanan kisah kita ini. Al-usra an-nabawiyah ya, jadi istilah dalam bahasa Arabnya keluarga Nabi itu adalah al-usra an-nabawiyah, keluarga besar Nabi, atau juga dikenal dengan al-usra al-hashimiyah, keluarga besar Bani Hashim ya. Kalau orang Arab ya nak, perlu untuk perhatikan, mereka langsung menggunakan Bani Fulan, Bani Hashim, Bani Quraisy, Bani Najjar, Bani Kinanah, seperti itu dia. Kalau kita di Indonesia, itulah dia namanya marga. Ana, Purba, ya kan? Pais, Siagian, terus Sitorus, Simangunsong, dan lain sebagainya. Ini kita nasab juga. Ini dia kita juga kabilah juga. Tapi kita menggunakan di akhir nama kita.
Adapun orang Arab, mereka tidak menggunakan di akhir nama kita, tapi mereka dikelompokkan sebagai bani, keturunan fulan, fulan dan fulan. Maka disebutlah al-usrah al-hashimiyah, ya, keturunan dari Hashim bin Abdul Manaf. Oke. Hashim ini, ya, perlu antum ketahui sebagaimana sudah kita bahas, bahwasanya Hashim ini adalah uyut atau bahasa uyut itu apa sih bahasa formalnya? Bapaknya kakek, ya, uyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini termasuk darah biru. Kenapa beliau ini termasuk darah biru? Karena beliau adalah termasuk salah satu pemegang kunci Ka'bah. Jadi sampai detik ini orang-orang yang memegang kunci Ka'bah itu namanya darah biru dia, orang-orang terpandang. Ya, termasuklah dulu uyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu Hashim. Dan ketika seseorang tersebut memegang kunci Ka'bah, artinya setiap ada pelaksanaan ritual ibadah di Ka'bah, ya, maka orang-orang yang menjadi pemegang kunci Ka'bah bertanggung jawab atas konsumsi, ya, orang-orang yang haji atau umroh di sekitar Ka'bah, ya. Maka dari itu Hashim ini juga adalah orang yang bertanggung jawab atas konsumsi, makan dan minum orang-orang yang berhaji atau umroh sekitar Ka'bah. Perlu antum ketahui, ya ikhwah, perlu antum ketahui bersama, ya, tafadhol, bahwasanya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, Ka'bah itu udah dipakai untuk haji dan umroh. Akan tetapi haji dan umrohnya berbeda dengan haji dan umroh yang saat ini. Di mana letak bedanya, Ustadz? Ya, mereka bertawaf di Ka'bah dengan syariat jahiliyah, mereka bertawaf sambil telanjang, mereka bertawaf sambil mereka memberikan persembahan ke patung namanya Latta, wal Uzza, wal Hubal, yaitu patung-patung sekitar Ka'bah. Sebelum Nabi Muhammad SAW nanti kelak menghancurkan patung tersebut dalam Fathul Mekah. Apa itu Fathul Mekah? Nanti insya Allah kita bahas, ya, penaklukan kota Mekah. Mereka tetap ada haji dan umroh, ya, dengan kaifiat mereka sendiri, dengan cara mereka sendiri. Loh, kok sampai kayak gitu? Apakah kayak gitu, Ustadz, diajarkan Nabi Ibrahim hajinya atau umrohnya? Ya, karena antum perlu ketahui, sebelum diturunkan Rasulullah di kota Mekah, ya, itu syariat yang dipakai syariat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah ada syariat haji dan umroh, tapi haji dan umrohnya itu berbeda dengan haji dan umroh kita sekarang. Loh, apa Nabi Ibrahim haji dengan telanjang, Ustadz? Tidak, ya. Tidak seperti itu. Akan tetapi orang-orang yang datang setelahnya menyelewengkan syariat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Contoh aja sekarang. Jarak kita ke Rasulullah berapa ribu tahun? 1400 tahun lebih atau 1500 tahun lebih. Dan sekarang ini banyak orang-orang muslimin yang melenceng jauh dari ajaran Islam, betul tidak? Kita tengok perempuan berdangdut-dangdut, itu ajaran Rasulullah. Ada perempuan membuka aurat di sana sini atau beribadah di kuburan dan lain sebagainya. Itu bukan ajaran Nabi SAW. Itu kita berjarak dengan Nabi hanya 1500 tahun. Bayangkan dari Rasulullah diutus ke Nabi Ibrahim itu kira-kira ada 60 nasabnya jaraknya. Ya, 60 korn. Jadi kalau dalam orang Arab itu menghitung masa, mereka dari satu bapak itu mereka hitung dengan namanya kornun. Ya, kornun itu batas waktunya kira-kira 100 tahun. Ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam itu ada 60 nasab lebih. Artinya jarak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke jarak Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu ada sekitar 6.000 tahun. Bayangkan syariat Nabi Ibrahim 6.000 tahun bertahan di kota Mekah sampai Nabi Muhammad diutus. Bagaimana syariatnya? Sedangkan kita saat ini jaraknya dengan Rasulullah 1.500 tahun itu udah nggak tahu, udah melenceng. Antum tahu sendiri kayak mana Islam zaman sekarang, ya kan? Apalagi 6.000 tahun, artinya 6.000 tahun itu manusia setelah kita 4.500 tahun kedatang. Kayak mana syariat Islam udah? Kita udah nggak tahu, mungkin udah nggak ada lagi yang menghafal Al-Quran. Mungkin orang udah nggak ada lagi yang azan, udah nggak ada lagi yang sholat ke masjid. Kita tidak tahu, ya ikhwah. Seperti itulah dia. Maka
mereka haji dan umroh dengan alanya sendiri. Dan Hashim ini, ya kakeknya Nabi, tadi Hashim ini adalah kakeknya Nabi, ya, yang beliau memiliki nama asli Amr. Beliau ini, ya, setiap pelaksanaan ibadah haji dengan ala jahiliyah, ya, haji dan umroh dengan ala jahiliyah, beliau ini selalu memberikan minum atau menyediakan air yang disebut dengan siqoyah, ya. Jadi siqoyah itu adalah air yang diminumkan untuk kepada seluruh jamaah haji. Dan juga rifadah. Rifadah itu adalah makanan. Dan salah satu ciri khas makanan yang diberikan oleh Hashim adalah roti yang berisi daging yang diremuk-remukkan dengan tangan. Yang ini dalam bahasa Arabnya adalah Hashim. Jadi pekerjaannya meremuk-remukkan roti, ya, dengan daging tadi itulah dia namanya Hashim dalam bahasa Arab. Jadi antum meremuk-remukkan roti, tapi daging ya, bukan antum pikir kongguan, enggak. Roti kita di Indonesia masih di Arab lain, ya. Itulah dia namanya pekerjaannya dalam bahasa Arab Hashim, meremuk-remukkan roti yang berisi daging, ya. Maka dia dijuluki sebagai seorang Hashim, ya, orang yang suka meremuk-remukkan roti untuk jamaah haji. Padahal nama aslinya siapa ya, ikhwah? Amr, ya. Nama aslinya adalah Amr. Kalau perlu antum catat. Ini kayaknya ada yang nggak datang di minggu-minggu sebelumnya. Kalau perlu dicatat, ya. Nama asli dari Hashim adalah Amr. Oke, itulah dia kisah singkatnya kenapa Hashim ini diberi nama oleh Amr. Selanjutnya, ya, Hashim ini juga, ya ikhwah, ya, sebagaimana kita ketahui, Bani Quraisy itu mereka adalah ahlul dagang, ya, ahlul dagang, sangat ahli dalam berdagang. Siapa di sini yang hafal surah Al-Quraisy? Coba antum baca surah Al-Quraisy dulu. Baca surah Al-Quraisy. Anda mau dengar coba? Loh, Allahu Akbar, itu ya. Fadhal akhi. Masya Allah, ya. Nak, tolong nak, mikrofonnya dimatikan. Jangan berantem di Zoom, ya. Ada yang menghidupkan mikrofon ini berantem. Tolong ya, siapa itu yang menghidupkan mikrofonnya? Halo? Nak, tolong ya. Dimatikan ya mikrofonnya ya. Oke, cukup apanya aja, wajahnya jadi tampakkan, mikrofonnya dimatikan. Oke. Tadi salah satu teman kita udah baca surat Quraisy, ya, sampai Allah abadikan. Mana ada li'ila fi Purba, li'ila fi Padang, li'ila fi Aceh, nggak ada. Itu suku kita nggak diakui, ya. Li'ila fi Quraisy apa artinya? Kebiasaannya orang-orang Quraisy. Ilafun itu artinya kebiasaan, ya. Li'ila fi Quraisy, kebiasaannya orang-orang Quraisy. Ila fihim, kebiasaan mereka, kata Allah, rihlatash syita'i was-shayib. Mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Ngapain mereka Nak, tolong nak, mic-nya dimatikan. Tolong ya, dimatikan mic-nya nak ya. Ya, tolong ya, yang baru masuk dimatikan mic-nya. Cukup kameranya aja yang dibuka ya. Oke, kata Allah Subhanahu wa taala, ila fihim rihlatash syita'i was-shayib. Kebiasaan mereka itu melakukan perjalanan fisyita. Syita itu musim dingin. Iwas-sayif, dan juga musim panas. Mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan panas. Artinya mereka itu adalah orang yang sangat handal dalam berdagang. Ya, mereka nggak berdagang di sekitar Arab saja. Ya, mereka berdagang di musim dingin syita. Semalam sudah saya katakan, di musim dingin orang-orang Quraisy pergi kemana? Kemana yang datang minggu lalu atau yang di sini? Kemana mereka pergi berjualan, berdagang? Ke Yaman, ya. Ketika musim syita, ya, mereka itu melakukan wilayah ya benar, ke Syam, ya. Ya, ke Syam. Dan ketika saif mereka ke Yaman, ya. Jadi ketika mereka musim dingin, mereka melakukan perjalanan ke Yaman. Syam. Syam itu terdiri dari 4 negara sekarang. Apa aja? Palestina. Iya, itulah dia. Sekarang negeri Syam, ya. Yang itu ibu kotanya Damaskus.
Ya, sampai sekarang Damaskus yang disitulah nanti Nabi Isa turun pada hari kiamat di masjid Menara Putih. Ya, sekilas saja ya. Oke, seperti itu dia. Kebiasaan orang-orang Quraisy ini melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Musim dingin mereka perjalanan ke Syam, musim panas mereka perjalanan ke Yaman. Dan ketika perjalanannya ke Rihlatus Syita tersebut, ya, beliau singgah Hashim ini di kota Madinah, ya, dan beliau menikah dengan salah satu wanita dari Bani An-Najjar, ya. Bani An-Najjar ini salah satu suku ya di Arab yang mendiami kota Madinah, dan ini juga sukunya nanti mamanya Nabi SAW. Nanti ada ceritanya, ya. Bani An-Najjar, Rasulullah Bani apa? Bani Quraisy. Yang dinikahi sama Hashim ini adalah Bani An-Najjar. Yang ini juga nanti sukunya mama Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika beliau singgah di kota Madinah, ya beliau menikahi seorang wanita dari suku Bani An-Najjar. Ya, ketika beliau sampai di Madinah, mereka menikahi Bani An-Najjar. Ya, orang Arab seperti itu nak ya. Mereka ketika perjalanan nggak bawa istri, ya mereka nikah di tempat tersebut, tidak melakukan fahisyah. Tidak melakukan perbuatan yang jelek, nikah ya bagus, resmi. Seperti itu dia. Lalu dari pernikahannya tersebut, ya, lahirlah seorang anak, ya, seorang anak yang diberi nama dengan Syaibah. Syaibah inilah dia Abdul Muthalib kecil, yang dia kenapa dinamakan Syaibah? Karena di rambutnya, ketika dia lahir, rambutnya memiliki uban beberapa helai. Seperti itulah. Itulah kenapa diberikan nama oleh ibunya dari Bani An-Najjar tadi, ya, dengan nama Syaibah atau Suwaibah, ya, yang itu artinya adalah uban. Tak lama anaknya ini lahir, siapa tadi? Hashim melanjutkan perjalanannya ke dagang. Ketika sampai di Syam, di Gaza, Palestina, akhirnya Hashim pun meninggal dunia, ya, dan dia meninggalkan anaknya di Bani An-Najjar. Sementara seperti yang kita ketahui, ya, Hashim ini orang yang sangat penting kedudukannya di kota Mekah, yaitu dia pemegang kunci Ka'bah. Artinya keturunannya, anak laki-lakinya itu berharga, ya, ibaratnya antum nih anak sultan sekarang nih kan, ayah antum sultan, kekayaannya luar biasa, sawitnya, ladang minyaknya banyak. Tiba-tiba ayah antum meninggal. Siapa yang meneruskan ini? Antum apa tetangga antum? Siapa yang meneruskan? Ada tetangga apa ada ayah antum? Ya ada ayah antum. Seperti itulah. Siapa yang bergaduh lagi? Tolonglah nak, mic-nya dimatikan. Halo? Halo nak? Cemana matikan ininya? Matikan mic pesertanya. Ada yang tahu cara matikan mic pesertanya? Coba. Coba, Fadal. Matikan coba nak. Matikan zoomnya ini nak. Apa kamera apa mereka semua? Oh ini Mut'al. Oh ya. Syukran ya akhi. Yes. Biar nanti kalau ada yang masuk, oke, gini kan enak. Oke, barakallahu fiik. Oke, seperti itu dia. Jadi ketika Hashim meninggal, ini anak laki-lakinya nih Bani An-Najjar. Sementara kita tahu Hashim tinggalnya di mana? Ka'bah di mana? Di Podomoro. Di Mekah ya. Hashim itu tinggalnya di Mekah. Maka terdengarlah ini ya ke saudara laki-lakinya Hashim. Sama-sama anaknya Abdul Manaf. Jadi Hashim ini bin Abdul Manaf ya. Yang sama-sama anak laki-lakinya Abdul Manaf, yaitu namanya Muthalib ya, yang namanya Muthalib. Oke. Setelah Hashim meninggal ya, tentu sebelum diserahkan kepada anaknya, saudara laki-lakinya lah yang memegang tampuk pemegang kunci Ka'bah, yaitu Muthalib ya, dan juga ada saudara laki-lakinya namanya Naufal ya. Itu ada Naufal namanya, Naufal atau Muthalib ya. Seperti itu dia. Mereka lah yang ini memegang kunci Ka'bah. Tapi ketika saudaranya Muthalib ini mendengar bahwasanya abangnya ya Hashim memiliki anak di kota Madinah ya, dia pun menjemput
keponakannya tersebut. Dan dia datang ke Madinah, ke Bani An-Najjar ya, untuk mendatangi keponakannya tersebut. Ya. Ibaratnya kalau bahasa kita kayak gini, ketika Abu Thalib datang, ini anak kau ini anak sultan ini, akan kayak gitu kan? Anak sultan ini, dia pemegang kunci Ka'bah ini sekarang. Tolong ikut bawa dia sama aku supaya meneruskan tampuk ayahnya. Nah, seperti itu dia. Itulah yang dikatakan Muthalib kepada keluarga ibunya. Karena Muthalib ya pada saat itu ketika umur 7 atau 8 tahun baru ketahuan bahwasanya abangnya Hashim memiliki anak di kota Madinah. Baru diketahui oleh Muthalib dan dijemput ke sana. Muthalib kecil ini usia 7 dan 8 tahun ya. Dia nggak tahu apa-apa, dijemput sama pamannya, ini siapa? Ini orang jauh ya kan, dia nggak kenal. Nah, barulah dijelaskan nasab dia siapa, ya. Barulah Muthalib sadar, oh ini luar biasa ini kan. Aku ini pemegang kunci Ka'bah. Pertama dia nggak mau ikut sama pamannya. Pertama Muthalib kecil tidak mau ikut dengan pamannya. Akan tetapi karena tadi dijelaskan kedudukannya sebagai pemegang kunci Ka'bah, ya, maka dia pun akhirnya mau ikut pamannya, ya, dan naiklah dia di unta pamannya, ya, dan akhirnya mereka pun pulang sama-sama ke kota Mekah. Sesampainya di kota Mekah, ya, orang-orang mengatakan karena dia diboncengan untanya Muthalib, orang-orang Mekah mengatakan ini budaknya Muthalib, atau bisa biasa dikenal dengan Abdul Muthalib. Abdul itu bisa dikatakan budak. Kita ini siapa? Abdullah kan? Kita budaknya Allah Subhanahu wa taala. Hamba atau budak, ya kan? Abdullah, kita hambanya Allah, kita budaknya Allah Azza wa Jalla. Ya, gitu juga orang melakobi dia dengan Abdul Muthalib, ini budaknya Muthalib, padahal tidak. Itu keponakannya, maka Muthalib marah kepada orang-orang Mekah pada saat itu. Ya, dan tidak terima, tapi udah namanya lakob. Namanya kalau antum udah diejek-ejekkan antum dengan hal-hal jelek, susah untuk menghilangkannya kan. Seperti itu dia. Misalnya si pendek ini, si botak, antum udah gak botak pun dia jadi botak seumur hidup. Betul gak? Ini si gendut ini, antum udah gak gendut pun, tapi antum udah dijuluki si gendut, sampai kapan pun dijuluki si gendut. Seperti itulah dia. Mereka tahu pun ya Abdul Muthalib itu bukan hambanya Muthalib, ya, tapi namanya udah itu terngiang di bayangan orang-orang pada saat itu, ya, mereka memanggilnya Abdul Muthalib bukan dengan nama aslinya. Siapa tadi nama aslinya? Siapa? Syaibah. Seperti itu dia. Oke, itulah dia cerita sekilas tentang Hashim tadi. Kemudian kita beralih ke Abdul Muthalib, ya. Tadi kan Abdul Muthalib setelah dijemput oleh pamannya dan dia tumbuh dewasa, ya, menguasai pemegang pintu Ka'bah, ya. Ini tentu membuat saudara-saudara bapaknya, ya, yaitu Hashim cemburu. Salah satunya Naufal. Ini gara-gara si Muthalib ini pulang, enggak aku yang pegang kunci Ka'bah, ya kan? Akhirnya kekuasaan Ka'bah pada saat itu pun, ya, diserobot oleh pamannya Naufal. Enggak terima. Ini kok anak bau ingus baru kencur, ya kan? Kan kayak gitu antum kan sama paman antum, mau nguasai sawit bapaknya enggak bisa. Aku yang nguasai sawit bapak, kan gitu kalau kita kan. Enggak bisa, ini abangku, ini harta abangku gitu kan. Seperti itu dia. Enggak bisa, aku mau ngambil kekuasaan Ka'bah ini. Aku mau ngambil kekuasaan mengasih makan orang-orang yang berhaji dan memberi minumnya. Seperti itu dia. Enggak terima Naufal, salah satu pamannya Naufal. Ya, enggak bisa seperti itu. Maka diambil alihlah oleh Naufal tadi kebijakan untuk memberi makan dan minum jamaah haji pada saat itu. Maka Abdul Muthalib pun enggak terima. Oh, ini enak-enak aja ini, ya kan. Ini ana memang hak ana, ini ana putra mahkotanya, ya kan. Ana ini pewarisnya. Enggak bisa. Akhirnya Abdul Muthalib pun mengirim surat kepada paman-pamannya dari Bani An-Najjar di kota Madinah. Dikirim sama saudara-saudaranya dari pihak mamanya. Ini kan dari pihak bapaknya yang rusui tadi kan. Naufal ini kan dari pihak bapaknya. Dikirimlah surat, ya, dari Bani An-Najjar, ya, bahwasanya tampuk kekuasaanku sebagai pemegang kunci Ka'bah udah diambil sama pamanku Naufal. Tolong bantu aku, paman. Begitu menerima surat itu, ya, keluarga-keluarga dari Bani An-Najjar, ya,
pun, wah ini nggak terima nih keponakan kita nih punya kekuasaan. Mau diambil sama Naufal ini, kurang ajar Naufal ini, ya kan? Seperti itu, ya. Akhirnya ya ikhwah, ya pada hari itu juga pamannya dari pihak mamanya tadi yang dari Madinah datang dengan 80 pasukan berkuda langsung ke Mekah. Masya Allah ya. Antum minta tolong paman antum, tolong nih Pak, aku dibully di Ulu Nuha, antum kirim ke Aceh. Datang paman antum sini langsung bawa 80 pasukan berkuda. Mama gak ngeri coba kayak gitu, ha? Antum bayangkan coba kayak gitu. Pak, tolong aku diejek gendut ini di sekolah. Tolong bawa paman ini 80 pasukan berkuda. Yang ngejek antum, besok-besoknya takut gak sekolah keluar dari Ulu Nuha. Kan seperti itu kan? Nah ini juga, begini juga ya, minta tolong sama pamannya dari Madinah, datang langsung membawa 80 pasukan berkuda, ya. Dan ketika sampai di kota Mekah, ya disambutlah sama Abdul Muthalib. Wahai paman, singgah dulu ke rumah. Apa kata pamannya Abdul Muthalib dari Bani An-Najjar? Aku tidak akan masuk ke rumahmu sampai aku menghunuskan pedang di mukanya Naufal. Wah, orang Arab nih, bukan kayak kita ya kan? Cuma pandai ngomong aja, ya kan? Kalau kita kan di jalan apa kok gitu aja, gak ada penyelesaian. Kalau orang Arab enggak, aku enggak akan masuk ke rumahmu Abdul Muthalib sampai aku menghunuskan muka pedang ini ke lehernya Naufal. Akhirnya 80 pasukan berkuda tadi berangkatlah pergi mau ditunjukkan ke rumah Naufal. Rupanya Naufal sedang duduk-duduk di Hijr Ismail. Antum tahu Hijr Ismail? Hijr Ismail itu kan ini ada Ka'bah, ya kan? Yang bangunan setengah nggak jadi tuh. Dia sedang duduk di Hijr Ismail, ya, bersama dengan komplotannya, ya kan, dengan pembesar Quraisy yang lain. Ini bangga, aku udah merebut dari Abdul Muthalib, aku sekarang pemegang kunci Ka'bah nih, nggak ada yang bisa. Rupanya datang 80 pasukan berkuda, langsung ke hadapan Naufal, dan pamannya tadi yang memimpin pasukan tersebut menghunuskan pedangnya ke muka Naufal secara langsung. Kalau bahasa Medannya kayak gini, kau balikkan enggak ini ke keponaanku nih? Kau balikkan enggak nih Naufal ke keponaanku nih kekuasaan pemegang kunci Ka'bah ini? Seperti itu. Akhirnya Naufal berkata, ini 80 diserang ini udah. Mereka enggak persiapan ya. Mereka enggak persiapan. Akhirnya ya Naufal pun akhirnya diminta mengakui di seluruh hadapan penduduk kota Mekah bahwasanya pada hari ini yang memegang kunci Ka'bah itu adalah Abdul Muthalib. Dan gak ada bisa ngomong, ya. Baru pun akhirnya pamannya dari Abdul Muthalib tadi dari Bani An-Najjar akhirnya pun mendatangi rumah Abdul Muthalib dan menginap di sana selama 3 hari dan melakukan umrah lalu pulang lagi ke Madinah. Oke, ketika Abdul Muthalib tadi memegang kunci Ka'bah ada 2 peristiwa besar, ya, yang terjadi pada Ka'bah. Yang pertama, ya ada 2 peristiwa besar. Ini kalau perlu antum catat. Ketika Abdul Muthalib memegang kunci Ka'bah, ada 2 peristiwa besar ya yang terjadi. Ya. Yang pertama, penggalian sumur Zam-Zam. Yang pertama, ini mungkin bisa masuk soal ujian nih ya, kayak gini ya. Kalau ada ujiannya nanti ini, ya. Yang pertama, penggalian sumur Zam-Zam, ya. Yang kedua, datangnya pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Yang pertama tadi, penggalian sumur Zam-Zam. Yang kedua, kedatangan pasukan bergajah. Apa tadi Fatur? 2 hal tersebut. Kedatangan pasukan bergajah. Biar gak ngantuk antum ya kan, cuma ngetes saja. Thayyib, barakallahu fik. Ya, jadi antum harus tahu ya, dari peninggalan Nabi Ismail ya, itu sumur Zam-Zam itu udah terkubur. Enggak kayak sekarang antum kalau umroh langsung tinggal diceret sumur Zam-Zam minum, enggak. Ini ada ceritanya ya, ada peristiwa yang terjadi. Kenapa sumur itu digali lagi ya? Jadi ya perlu antum tahu ya, ketika Abdul Muthalib tadi pemegang kunci Ka'bah, beliau habis. Enggak, new meeting aja lagi.
Tunggu ya, kita tunggu kawan-kawannya masuk. Iya, enggak yang berbayar nih, kita tunggu ya. Afwan ya ikhwah ya, memang ini yang enggak berbayar. Kalau yang berbayar bisa sampai enggak berbatas. Bentar ya, kita tunggu lagi yang lain-lain masuk ya. Tadi soalnya sampai 40 ya kan. Saat ini baru, iya ini pakai YouTube yang gratis, sabar ya. Sabar. Ya udah, berapa dia Ustaz Imam? Ini direkam, nggak usah, yang ininya kan nggak mati kan? Berarti lanjut aja. Ntar ya, kita lanjut dulu ya. Kita mute dulu orang ini biar nggak recok. Taib. Oke, kita uraikan sekarang dari pembahasan yang pertama, yaitu penggalian sumur Jam-Jam. Ya, ketika Abdul Muthalib ya sudah mulai kembali lagi memegang tampuk kepemimpinan ya Ka'bah, dia bermimpi ya, dikasih ilham oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk kembali melakukan pencarian sumur Jam-Jam. Ya. Jadi sebelum-sebelumnya itu sumur Jam-Jam itu udah terkubur, udah 6.000 tahun dari Nabi Ibrahim kan sampai ke masa Abdul Muthalib. Dan perlu antum ketahui ya nak, 1/46 bagian kenabian itu adalah mimpi ya. Jadi kadang mimpi yang benar itu juga bagian dari kenabian. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga antum ketahui kan, ketika menyembelih Ismail Allah wahyukan melalui apa? WhatsApp kan enggak, dari mimpi ya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ru'yatus salihah namanya. Ketika Rasulullah melihat siksaan orang-orang di neraka, itu beliau dari mimpi sebagian. Seperti itu dia. 1/46 bagian kenabian yaitu dari mimpi. Ya beliau bermimpi diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menggali sumur Jam-Jam. Ya, dan dijelaskan pada mimpi itu di mana letak dan posisinya. Lihat. Saking spesialnya, padahal Abdul Muthalib bukan nabi, tapi ini rumah Allah, Ka'bah. Allah nggak mau Ka'bah ini hancur sebagaimana Baitul Maqdis sekarang Al-Aqsa yang dikuasai orang-orang Yahudi ya kan. Ini Ka'bah ini Allah jaga, termasuk dengan memberikan petunjuk kepada Abdul Muthalib di mana posisinya yang tepat untuk menggali sumur Jam-Jam. Akhirnya pun penggalian setelah dari mimpi tadi dilakukanlah penggalian oleh Abdul Muthalib ya. Dan ketika beliau menggali tersebut, beliau mendapati baju-baju perang. Ya, peninggalan orang-orang terdahulu dari suku Jurhum. Suku Jurhum itu adalah suku-suku Arab dulu ya yang menempati orang Arab. Suku Jurhum ini orang yang menempati Arab terlebih dahulu sebelum mereka hidup. Seperti dia. Didapatilah ketika gali dapat baju perang, apalagi ini tameng, pedang dan segala macamnya. Sampai lagi digali, habis barulah ditemukan sumur Jam-Jam. Akhirnya baju-baju perang tadi ya digunakan oleh Abdul Muthalib ya untuk membuat pintu Ka'bah. Besinya itu dari baju-baju perang tadi. Bekas penggalian sumur Jam-Jam tadi. Sampai sekarang, itu digunakan. Jadi yang itu bekas, kalau di pintunya nanti antum tahu ada macam besi gitu kan, lempengan, itu bekas dari peninggalan suku baju-baju perang suku Jurhum namanya. Seperti itu dia. Oke, setelah sumur Jam-Jam ini selesai ya, setelah sumur Jam-Jam ini selesai, maka orang-orang Quraisy pun iri. Tahu lah antum, di Arab tuh nggak kayak di Indonesia nak ya. Air kita di Indonesia sungai banyak ya kan, antum belakang sekolah ini udah sungai, ke situ sungai, kemana-mana sungai. Ini diperebutkan sama orang-orang Quraisy yang lain. Ini nggak bisa kau kuasai sendiri Abdul Muthalib, ini punya kita semua. Seperti itu, diperebutkan sama orang-orang Quraisy pada saat itu. Akhirnya ya mereka mengambil jalan tengah. Oke, kalau kayak gitu kita bawa ini ke seorang pintar. Mereka pun sama kayak kita, bilangnya orang pintar ya kan, padahal orang bodoh sebetulnya. Ya pada saat itu mereka percaya dengan dukun wanita ya. Dukun wanita ini dari Bani Sa'ad ya, dan dia tinggal di pinggiran Syam. Artinya di ujung Arab Saudi kalau sekarang.
Mereka percaya seperti itu. Mereka datang ke dukun. Jadi Arab jahiliyah itu sangat percaya dukun, nak. Mereka itu punya namanya dukun ahli nasab, dukun ahli perjalanan. Iya, memang ada. Itu makanya udah banyak kita tiru sekarang kan. Ramalan-ramalan bintang. Oh, itu ada dukunnya orang Arab terdahulu. Ini pada saat ini mereka bawa ke orang pintar aja kita bawa nih. Ini nggak bisa gua Abdul Muthalib nih sendiri nguasain. Enggak, ini punya kita sama-sama nih. Akhirnya ya pergilah mereka ke penghujung ke rumah dukun tadi mau pergi di perjalanan. Ketika di perjalanan bekal air mereka dua-dua ini habis. Ya, di pihak Abdul Muthalib habis, di pihak orang Quraisy yang lain selain pihak Abdul Muthalib ini habis juga. Tapi pada saat itu Allah menurunkan hujan ke kelompoknya Abdul Muthalib aja. Sementara di Quraisy yang lain Allah tidak menurunkan hujan. Bayangkan berdekatan, ibaratnya kita di sini, orang yang lain tuh di sana aja. Hujan di sini, di sana enggak hujan. Itulah kehendak Allah atas Abdul Muthalib. Ya. Maka pada saat itu orang suku-suku Quraisy pun sadar, oh ini memang Allah pilih. Ya. Jadi antum jangan salah, orang Quraisy itu ada uluhiyahnya, ada tauhidnya, tapi mereka enggak punya ubudiyah. Mereka meyakini ini datangnya dari Allah. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Kalau kalian tanya orang-orang kafir Quraisy itu, ya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka mengatakan Allah. Beda dengan orang kafir sekarang, nah, mereka tetap yakin Allah, tapi dalam peribadatan saja mereka tidak mau beribadah gitu kan. Tidak mau menjembah Allah, tidak mau sholat. Tapi kalau yakin Allah yang menciptakan, mereka yakin, bukan nggak yakin. Seperti itu dia. Begini juga ketika Allah menurunkan hujan di pihak di pihak Abdul Muthalib, ya, sementara pihak mereka nggak diturunkan hujan, ini mereka pun sadar, ini pasti memang Allah berkehendak sama Abdul Muthalib. Akhirnya mereka nggak meributi lagi. Akhirnya sumur Jam-Jam pun dikuasai oleh Abdul Muthalib pada saat itu hingga sekarang. Dan atas peristiwa tersebutlah Abdul Muthalib bernazar. Abdul Muthalib bernazar akan menyembelih salah satu dari 10 anaknya. Insya Allah ya. Nanti ini kisah ini akan kita ringkas di bagian bapaknya Rasulullah, Abdullah. Ya, nanti sempat waktunya insya Allah. Baru ringkasan momen yang kedua. Ya, ringkasan momen yang kedua tadi apa? Tadi yang pertama penggalian sumur Jam-Jam. Yang kedua kedatangan pasukan bergajah. Ya, perlu antum ketahui nak, ya. Pada zaman dahulu itu, zaman Rasulullah, kalau kita zaman sekarang negara superpowernya apa? Amerika ya, Amerika, Rusia, DLL dan lain-lain. Kalau zaman Rasulullah, ya, negara superpowernya, bangsa superpowernya pada saat itu ada 2. Persia, yang sekarang itu adalah Iran, ya, dan yang kedua adalah Romawi, atau sekarang itu apa? Romawi sekarang. Oh iya benar. Siapa itu yang jawab tadi? Insya Allah jago tuh ya. Makarim, paten. Ya, jadi 2 bangsa yang menguasai dunia pada masa Rasulullah itu adalah apa tadi? Persia dan juga apa tadi? Romawi. Ya, dan juga ada beberapa kerajaan besar lainnya yang superpowernya 2. Ya, ada juga Najasyi. Najasyi itu di Afrika sekarang. Kalau nama negaranya sekarang Ethiopia. Kalau antum buka, Ethiopia itu dulu kerajaan besar. Selanjutnya, ya, juga ada kerajaan yang di Najasyi tadi itu kan Ethiopia. Yang mereka itu punya wilayah di Yaman, gubernurnya. Contoh kita Indonesia, ibu kotanya di mana? Jakarta. Ada pecahan daerahnya di Sumatera Utara, Medan, ya kan? Pekanbaru, ya. Kerajaan Najasyi tadi, ya, punya daerah di Yaman yang dipimpin namanya Abraham di kota Son'a. Ya, Abraham ini asalnya dari kota Son'a. Sekarang ibu kota Yaman itu Aden, ya, Aden atau Aden. Kalau dari Aden ke Son'a itu kita kira entah berapa jam perjalanan, namun nggak pernah ke Yaman, ya. Aden, ya. Son'a ini salah satu kota besar di Yaman, dan disitulah seorang raja atau gubernur dari kerajaan Najasyi. Ya, dia mendengar ini semenjak Abdul Muthalib kok makin banyak orang berkunjung di kota Mekah. Oh, aku nggak mau terima nih. Aku juga bikin, buatlah dia gereja yang sangat besar untuk mendandingi supaya orang-orang datang ke Yaman, datang ke negaraku, bukan jangan datang ke Ka'bah, nggak bisa.
biar datang ke negaraku. Dibangun dialah gereja yang paling megah pada masa itu. Ya Abraham ini adalah penganut Nasrani ya, Nasrani. Dibikinlah dia gereja yang sangat besar. Ya, dan dia menyiarkan, promosilah dia. Oh, orang-orang seluruh dunia datang ini ke gerejaku. Ini sama lebih besar daripada Ka'bah. Maka terdengarlah hal tersebut ke sebagian orang-orang Arab yang tinggal di Mekah. Salah satunya adalah namanya sukunya Bani Kinanah. Ya, Bani Kinanah ini tidak terima, ya ikhwah. Masa mau diimbangi Ka'bah kita ini, nggak terima. Akhirnya mereka mengirim beberapa orang utusan ke Yaman, ya, untuk masuk ke dalam gereja tersebut dan melumurinya dengan kotoran hewan. Wah, jadi mereka nggak terima. Dilumuri seluruh gereja itu pada malam hari, ya, dengan kotoran hewan seluruhnya. Pagi harinya tahulah Abraham, ya kan? Siapa yang udah melumuri ini gerejaku ini dengan kotoran hewan? Itulah awal kemarahan dia. Pasti ini orang-orang Arab di kerjaannya nih. Ini orang-orang sekitaran Ka'bah ini kerjaannya. Aku nggak terima. Kumpulkan 60.000 pasukanku, siapkan 13 gajah terbesar dan berikan aku gajah yang terbesar. Akhirnya dia naik gajah yang paling besar bersama 60.000 pasukannya, yang di sebagian buku-buku tafsir mengatakan nama gajahnya adalah Mamut, ya. Mamut, itulah dikenal dengan Mamut sekarang kan. Nama gajahnya Mahmud atau Mamut. Itu yang dikendarai dia, gajah yang paling besar, ya. Dia naik gajah yang paling besar bersama 60.000 pasukannya. Bersama dengan 60.000 pasukan. Udah, kita hancurkan aja Ka'bah itu. Wah, kan gitu udah. Kira-kira enggak terima aku, masa dikasih kotoran ini gerejaku, udah enggak terima aku. Enggak bisa nih kayak gini, enggak bisa. Ya, aku enggak bisa kayak gini. Nah, kayak gitulah dia bekerja, pala dia. Maka ditungganginya lah tadi 13 ekor gajah bersama dengan 60.000 pasukannya untuk menyerbu kota Mekah. Udah mau dibumi hanguskan. Orang Arab yang mendengar hal tersebut, oh ini udah salah kita ngelumuri gereja ini dengan kotoran. Mereka lari ke gunung-gunung. Saking dahsyatnya pasukan Abraham pada saat itu, 60.000 pasukan. Antum bayangkan manusia zaman itu nggak sebanyak sekarang, nak. Sekarang manusia berapa? 7 miliar mungkin. 1.500 yang tahun paling manusia di bumi ini nggak sampai 1 miliar, nak. 60.000 pasukan itu udah sangat banyak 1.500 tahun yang lalu. Itu jumlah tentara yang sangat besar, bisa membumi hanguskan satu negeri itu pada zaman itu. Maka orang-orang Arab takut. Mereka mempersiapkan pasukan pun pasti kalah. Sementara Najasyi ini ya negeri yang besar. Jadi antum jangan bayangkan Arab itu kayak Arab sekarang, Qatar kaya, Uni Emirat Arab kaya. Enggak, dulu mereka miskin. Ya, mereka termasuk yang tertinggal. Makanya mereka ketika diserbu sama Abraham dari Son'a, dari Yaman, mereka takut. Mereka lari ke gunung-gunung berondok. Ketika tadi ya Abraham berusaha menyerbu, menghancurkan Ka'bah, ya tiba-tiba ya di salah satu tempat, ini kalau mau tulis ya nama tempatnya adalah Al-Muhammas, ya nama tempatnya Al-Muhammas atau lembah Wadi Masir. Lembah Wadi Masir ini ya itu antara Muzdalifah dan Mina. Kalau antum naik haji, nanti antum tahu itu antara Muzdalifah dan Mina ada namanya Lembah Masir. Ana doakanlah antum nanti semua naik haji ya. Lembah Al-Muhammas nama tempatnya. Muhammas. Mughmmas. Ya. Di sebuah lembah namanya Mahsir. Sampai di situ seluruh gajah tidak mau jalan. Asal diarahkan ke arah Ka'bah, gajahnya nggak mau jalan. Tapi kalau diarahkan balik ke Yaman, mau gajahnya, bahkan berlari. Diarahkan ke arah selatan mau berjalan, diarahkan ke arah utara mau berjalan. Asal dibalikkan lagi ke arah Ka'bah, nggak mau gajah jalan, duduk. Dipukul-pukul kuat pun nggak mau dia berdiri. Tapi kok diarahkan balik ke Yaman mau dia. Dan ketika hal tersebut terjadi, ya Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan segerombolan burung, ashab, alam tara kaifa fa'ala rabbuka alam yajal wa arsala alaihim tayran ababil. Siapa yang hafal surah Al-Fil? Coba, siapa surah Al-Fil? Coba Satir, baca surah Al-Fil. Oh ini yang online aja dulu ya, Anda mau dengar. Coba Rajan baca surah Al-Fil dulu.
Gimana cara menghidupkan suaranya lagi ya? Ada. Fafa'ala rabbuka bi ashabil. Salah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim. Iya, Masya Allah ya. Oke, jadi ketika gajahnya tadi terhenti, ya maka Allah menceritakan dan Allah turunkan satu surat. Saking kisah ini penting, nak, Allah turunkan satu surat, ya, untuk antum ingat semua dan hafal bahwasanya Abraham ini Allah binasakan dengan kesombongannya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau bahasa kita medannya, enggak keren tengok itu kayak mana Allah memperlakukan tentara bergajah, gitulah bahasa enggak formalnya. Kalau bahasa formalnya, tidakkah kalian memperhatikan ya bagaimana tindakan Tuhan kalian terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan mereka dalam kesesatan. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengutus kepada mereka tayran ababil, burung yang berkelompok. Jadi ababil itu bukan nama burung ya, nak. Ababil itu burung yang banyak yang berkelompok. Jadi kalau antum baca tafsir, ababil itu maksudnya adalah ashabut minat tuyur, segerombolan burung yang sangat banyak, sekelompok burung yang sangat banyak. Adapun jenisnya, kalau menurut kitab ini, jenis burungnya ya itu adalah burung khotif, ya, burung khotif dan burung balasan. Ya, burung khotif itu adalah burung layang-layang. Antum pernah makan ini? Apa namanya? Agar-agar, swallow. Itu yang ada burung simbolnya. Itulah dia burung layang-layang. Kalau di pantai-pantai itu yang putih, itulah dia burung layang-layang. Allah mengutus itu kepada mereka, ya. Satu ekor burung itu membawa 3 buah batu dari api neraka, dari panasnya neraka, ya. 1 di paruhnya dan 2 di kakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan mereka ya untuk melempari seluruh pasukan bergajah dengan batu yang panas tadi. Ya, yang dibawa dari neraka tadi tuh, ya. Tapi mereka tidak semua terkena, ya. Ada sebagian mereka yang tidak terkena, tapi setelah itu mereka menjadi sakit, ya. Jadi sakit, patah tangannya, putus kakinya, ya. Dan yang paling terakhir di antara mereka mati itu adalah Abraham, ya, pimpinannya. Abraham lari kocar-kacir sampai dia dikejar-kejar, sampai dia di Son'a, di kampungnya tadi, ya. Kata para ulama tafsir terhadap Abraham, ya, dia sampai di Son'a dengan keadaan tangannya putus, kakinya putus, ya, dan kepalanya juga putus. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghancurkan Ka'bah. Allah hinakan dia di dunia langsung. Luar biasa kan? Ya. Bahkan di akhir ayat Allah ceritakan tentang pasukan yang lain apa? Faja'alahum ka'asfim ma'akul. Mereka itu seperti ya daun yang dikunyah. Kayak mana daun yang dikunyah? Nah, hancur. Bayangkan batu sepanas dari api neraka dijatuhkan ke 60.000 pasukan tersebut. Faja'alahum ka'asfim ma'akul. Hancur, lebur pasukan mereka. 60.000 nih, nak. Bukan sedikit, ya. Bukan sedikit 60.000 pasukan perang. Maka setelah kaum Quraisy tadi mengetahui ya bahwasannya bahwasanya sudah aman, ya, mereka sudah dikalahkan dan Allah yang mengalahkan. Itu ingat ya, nak, ya. Kalau berusaha menghancurkan Ka'bah itu Allah yang langsung. Sedangkan Dajjal pada hari kiamat, ya, Dajjal begitu saktinya, ya, apa aja yang diminta sama orang kepada dia itu dikabulkan dia nggak bisa masuki kota Mekah. Dajjal, bagaimana lagi Abraham, ya, Abraham tidak bisa, pasti Allah selamatkan ya Ka'bah dari pembencinya, ya, seperti itu dia. Nah, itulah dia kisah tentang kedatangan pasukan bergajah. Dan menurut para ulama ahli sejarah, peristiwa tersebut terjadi kira-kira 50 atau 55 hari sebelum Nabi lahir. Jadi peristiwa tadi itu ya terjadi ya
50 atau 55 hari sebelum Rasulullah SAW lahir. Atau kalau tahun Masehinya kira-kira pada bulan Februari atau Maret tahun 571 Masehi. Ya. 50 hari sebelum atau 55 hari sebelum Nabi lahir, atau bulan Februari atau Maret ya tahun 571 Masehi. Ya, Nabi lahir kan 571 kan, tapi Nabi lahir di bulan Juli atau Agustus semalam kita katakan kan, seperti itu dia. Oke, itulah sebagaimana Allah melindungi rumahnya Ka'bah ya dari kesucian ya, karena kiblat sebelum Ka'bah apa? Baitul Maqdis kan? Baitul Maqdis itu ya kita ketahui ya itu sudah dikuasai oleh musuh-musuh Allah dari kaum Nasrani, sekarang Yahudi, itu enggak terjaga. Sementara Ka'bah ini enggak pernah memang dikuasai dari musuh-musuh Allah. Orang kafir Quraisy pun ketika menguasai Ka'bah mereka tidak melakukan hal-hal yang berusaha menghancurkan dan segala macamnya. Mereka tetap takut terhadap Rabbnya Ka'bah, pemiliknya Ka'bah. Seperti itu dia. Oke. Itulah dia cerita tentang kakeknya Nabi Muhammad SAW. Dan kakeknya ini ya punya 16 orang anak. Ini udah ada Anda sebutkan ya, tapi Anda sebutkan lagi. Kalau antum perlu tulis. 10 orang laki-laki ya, dan juga 6 orang perempuan. Siapa yang nyanyi itu? Astagfirullah. Ya, 10 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Yaitu Al-Harith. Yang pertama anaknya Abdul Muthalib itu Al-Harith. Ini anak yang paling besar ya. Ada yang nasihati itu, Musi Haram Brother katanya, Masya Allah. Paten. Oke. Iya. Anda ulangi ya. Abdul Muthalib memiliki 16 orang anak, 10 laki-laki, 6 orang perempuan. Yang pertama namanya Al-Harith. Ya. Yang kedua namanya adalah Az-Zubair. Yang ketiga adalah Abu Thalib. Ini Abu Thalib, anak ketiga, laki-laki yang anak ketiga. Yang keempat bapaknya Rasulullah, Abdullah. Yang kelima adalah Hamzah. Ini adalah yang mati di perang Uhud ya. Kalau antum nanti umroh, pasti antum nanti insya Allah bisa berziarah ke makamnya Hamzah. Yang kelima Hamzah, pamannya Nabi. Yang keenam Abu Lahab. Jadi antum jangan salah ya, Abu Lahab itu pamannya Nabi. Tabbat syada Abi Lahabiu wa tab, binasalah kedua tangannya Abu Lahab. Pamannya sendiri yang mau menentang dakwah anaknya. Keponakannya. Yang ketujuh namanya Al-Ghaidha. Yang ke-8 namanya Al-Muwaqqam. Yang ke-9 namanya Saffar. Yang ke-10 namanya Abbas. Inilah dia. Itulah kenapa Rasulullah sama Ibnu Abbas itu sepupu. Ya, Ibnu Abbas itu sepupunya Nabi karena dia anak dari Abbas, laki-laki yang paling kecil. Oke, adapun anak perempuannya Abdul Muthalib ya. Yang pertama namanya adalah Ummul Hakim atau Al-Baydha, si putih. Yang kedua namanya adalah Barrah. Yang ketiga Atikah. Ini kayak nama orang Indonesia ya, Atikah. Yang keempat adalah Sofiyah. Ini yang terkenal ya, ini bibinya Nabi yang paling terkenal, yang paling sering dibahas, Sofiyah. Yang kelima namanya Arwa. Yang keenam namanya Umaymah. Itulah dia sekilas tentang Abdul Muthalib. Ini tampaknya tentang ayahnya pun seru juga ya. Tapi insya Allah kita lanjut minggu depan, karena ini 5 menit akan Anda buka untuk tanya jawab ya. Mantau untuk antum yang kurang paham. Nanti insya Allah ya minggu depan tentang ayah Rasulullah. Lalu mulailah kehidupan Rasulullah ya. Mulai kehidupan Rasulullah dari kecil sampailah Rasulullah wafat. Seperti itu dia. Ya, dan masalah tadi ya, yang bagaimana nazarnya Abdul Muthalib ya, setelah Abdul Muthalib bisa menguasai sumur Jam-Jam, ingin menyembelih salah satu dari 10 anak laki-lakinya.
Nah, ini nanti minggu depan insya Allah karena waktunya udah nggak memungkinkan. Oke, sekarang kalau antum ada yang ingin bertanya, ya baik itu yang Zoom ataupun yang langsung boleh ditanyakan. Yang langsung boleh, yang Zoom boleh. Ya, tapi pertanyaannya sesuai tema ya. Satu-satu lah, satu-satu angkat tangan. Anda bingung lah. Ah, Najib. Al-Muwaqqam, Al-Harith, Az-Zubair, Abu Talib, baru bapaknya Nabi Abdullah, baru Hamzah, baru Abu Lahab, baru Al-Ghaida, baru yang ke-8 tadi Al-Muqawwam, salah baca saya, Al-Muqawwam bukan Al-Muwaqqam, Al-Muqawwam, Al-Muqawwam. Yang benar Al-Muqawwam. Yang ke-9 Safar, yang ke-10 Al-Abbas. Ini nanya ujiannya nanti pilihan berganda apa isian Ustadz? Kalau yang ini kayaknya nggak ada mid ya. Ini ujiannya nanti yang semester aja nih, yang sirah nih. Hah? Safar habis itu Abbas terakhir. Baru ini ada yang bertanya ya. Ini memang belum pelajaran kita. Ya. Tadi kenapa anak julukannya Al-Baydo si putih Ustadz ya? Karena kulitnya putih. Jadi anaknya Abdul Muthalib yang perempuan namanya Ummul Hakim itu yang kulitnya paling putih. Makanya dijuluki si putih ya. Baru ada yang bertanya teman kalian online ini juga. Ustadz bagaimana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu? Ini belum tema tapi akan Anda jawab. Nabi itu ya mendapatkan wahyu dengan beberapa cara. Yang pertama kata Rasul SAW, ketika wahyu akan turun itu seperti lonceng. Ya, yang sangat keras di kuping Nabi SAW. Peng itu. Itulah ketika Nabi dengar lonceng seperti itu, Nabi sampai demam. Ya, dan Nabi diselimuti di rumah saking takutnya. Itulah sebab turun surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, maksudnya Rasulullah. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andzir. Bangkitlah dan beri peringatan. Maksudnya Rasulullah mau menerima wahyu seperti lonceng sangat kuat sampai Rasulullah demam dan menggigil. Yang kedua, ya kata Nabi yang kedua Jibril datang memeluk erat Nabi SAW dan mewahyukan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kata Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi menerima wahyu Al-Quran, beliau memangku Nabi seakan-akan kakinya mau putus karena berat, seakan-akan aku memangku gunung Uhud. Saking beratnya Rasulullah menerima wahyu tadi tersebut. Jadi menerima wahyu itu bukan gampang ya nak. Kita memang kalau mau pintar dengan belajar. Para nabi memiliki ilmu dengan wahyu, tapi menerima wahyu itu berat. Rasulullah sampai demam, sakit, ya ketakutan, sampai seperti itu. Saking beratnya menerimakan wahyu. Ketika wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi takut kan, ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ma ana biqari. Aku enggak bisa baca ya Jibril. Kayak bukan Jibril lah, belum tahu Rasulullah atau Jibril. Ma ana biqari katanya. Aku orang yang ummi enggak bisa baca. Dipaksa sama Jibril suruh baca. Itulah didekep dengan kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu, berat menerima wahyu itu ya. Oke. Jadi nama perangnya apa Ustadz? Perang yang tadi Hamzah meninggal. Paman Rasulullah Hamzah meninggal pada perang Uhud ya, termasuk syuhada pada perang Uhud. Nanti ada pembahasannya perang Uhud. Ustadz ujiannya nanti pilihan berganda apa isian, ini bukan pertanyaan tema ya. Ustadz siapa nama nenek Nabi? Nggak diceritakan di sini nak, Anda pun nggak tahu ya, dan Anda pun juga nggak pernah dapati nama nenek Nabi Muhammad SAW. Oh ada, afwan, tuh. Ya nama neneknya Nabi, ini ada, saya yang salah. Catat ya yang nanya, nama neneknya Nabi, sebentar, adalah Fatimah binti Amr, ya Fatimah binti Amr bin Aidh bin Imran, ya bentar anu ulangi ya. Neneknya Nabi ya, Fatimah binti Amr bin Aidh bin Imran bin Makhzum bin Yakhzah bin Murrah. Nah, sampai Murrah, ketemu nasabnya di Quraisy bin Murrah. Ana ulangi ya, Anip. Ana ulangi Nip. Fatimah binti Amr bin Aidh bin Imran bin Makhzum bin Yakhzah
bin Murrah. Itu ya untuk yang menanya tadi nenek Nabi. Jadi nama neneknya Nabi Fatimah ya. Anda juga baru tahu ini karena antum nanya Rozan. Syukron jazakallah khairan. Bin Makhzun bin Yakhzah. Iya, baru bin Murrah. Sebulan sekali. Sekali. Antum bilang lah Ustaz Firman sebulan 2 kali. Anda kan cuma disuruh aja. Udah ya, siapa nama nenek Nabi? Baru ini ada yang bertanya. Satu lagi nih ya, ini penutup. Ustaz, kenapa Abu Lahab membenci Nabi Muhammad SAW? Ya karena Nabi Muhammad ya mengajak menyembah Allah. Sementara Abu Lahab itu mengajak menyembah tauhid, patung-patung di sekitar Ka'bah. Ya enggak temulah, ya. Ustaz, apa bedanya surat Al-Muzammil sama Al-Muddatsir? Bedanya ya bantu bacalah tafsir ya. Udah ya. Oke, yang di sini yang enggak online, coba. Enggak ada? Apa, akhi? Kenapa nak? Ulangi nak. Sama? Ular. Terus? Iya, jadi banyak kisah-kisah tentang ini ya nak. Tapi yang tersahih itu tadi ketika dia mau melanjut ke Mekah, dia nggak mau. Apakah itu ada ular yang memerintah dan segala macam? Wallahu a'lam. Anda belum pernah dengar kisahnya. Tapi ketika dia suruh lanjut dia nggak mau. Ini perintah Allah langsung. Ya Allah bisa memerintahkan. Sebagaimana nanti, ya kalau antum baca kisah sahabat, ketika para sahabat mengirimkan surat kepada Romawi, itu di tengah jalan kan dikepung sekelompok harimau. Ada itu kisahnya, ya dikepung oleh sekelompok harimau, ya itu para sahabat mengatakan apa? Aku ini adalah utusan Rasulullah. Rasulullah adalah utusan Allah. Kalau kalian menghadangku mati, maka kalian sudah mendurhakai Allah. Surat ini nggak sampai kepada Raja Romawi, maka berikanlah aku jalan. Harimau itu nurut. Seperti itulah dia. Kalau kita baik-baikkan kayak nggak masuk akal kan, tapi itulah dia. Itu kisah sahih, ya. Itu kisah sahih. Oke ya ikhwah, ya mungkin nanti kita lanjut di yang datang karena udah jam 12 pas, Zoom-nya juga mau selesai. Semoga ini bermanfaat dan menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW dan juga keluarga-keluarganya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang. Hati-hati ya. Bilang nama Ustaz Firman. Ustaz, sebulan 2 kali napa Ustaz?